الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Mana Bapak? Babun itu Babu idhatil imam ini kan? Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu idhatil imami an-nisaa wa ta'limihinna. Ini bab nasihat pemimpin kepada beberapa perempuan dan nasihat pemimpin kepada perempuan dan mengajarnya. Jadi imam, presiden wajib mengajarkan wanita-wanita dan mengajarkannya, membimbing baik dunianya atau akhiratnya. Di bawah presiden, gubernur lah, gubernur, bupati, camat, lurah, terus ke bawah. Nah, jadi kita sebagai imam rumah tangga wajib mengajarkan istrinya, menasihati istri dan mengajarkannya. Wa bihi qala haddatsana Sulaiman bin Harbin, telah menghadiskan kepada kami oleh Sulaiman anak Harb. Qala, berkata ya Sulaiman, haddatsana Syu'batu an Ayyuba, telah menghadiskan kepada kami oleh Syu'bah dari Ayyub. Qala, berkata Ayyub, sami'tu Ata'an, aku telah mendengar si Ata'. Qala, berkata si Ata', sami'tu ibna Abbasin, aku telah mendengar Ibnu Abbas. Qala, berkata Ibnu Abbas, asyhadu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersaksi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au qala Ata'un asyhadu ala Ibni Abbasin, atau si Ata' bersaksi atas Ibnu Abbas. Jadi di sini ada dua riwayat. Ada yang bersaksi itu Ibnu Abbas, atau yang bersaksi itu Atha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa mau Bilalun, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, telah keluar, wa ma'hu Bilalun, dan bersamanya Rasulullah Sayyidina Bilal bin Rabah. Ini sahabat Nabi, asalnya menjadi budak Abu Jahal. Mendengar bahwa Bilal masuk Islam, lalu disiksa. Menyiksanya itu tanggung-tanggung, dilepas bajunya tinggal cawat, ditaruh di padang pasir. Di situ ada batu terhampar, kemudian di sana diterantangkan. Jadi masak, kulit Bilal bin Rabah ini masak. Kada puas, suruh berdiri cambuk. Hampir-hampir mati sudah, lalu berpulanglah, wahai Bilal, kepada agama nenek moyangmu. Tapi Bilal menjawab, ahad, ahad, ahad. Artinya Allahu ahad, Tuhanku Allah yang ahad. Kemudian ada sahabat yang lain melaporkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, di situ ada sahabat kita Bilal bin Rabah disiksa oleh Abu Jahal, Abdurrahman bin Abu Quhafah. Abdurrahman bin Abu Quhafah, ngaran Abu Jahal. Kepergilah Abu Bakar ke situ, lalu Sayyidina Abu Bakar, stop, jangan disiksa. Jadi Abu Jahal
ini terserah aku nih karena budak aku, anakku mati ika, anakku biarkan lepas terserah aku. Jadi jadi Sayyidina Abu Bakar, aku beli budak ini berapa kamu menaruh harga? Tertawa terbahak-bahak si Abu Jahal, karena menurut Abu Jahal bilangnya kan ada harganya. Tidak ada harganya, ujar Abu Jahal. Tapi bagi Sayyidina Abu Bakar itu lebih mulia, lebih baik daripada dunia dan isinya. Karena dia mengatakan Allahu Ahad. Lalu ditukarlah, dibelilah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah dibeli, dimerdekakan. Nah setelah dimerdekakan itu bebas, kemana aja tidak ada yang melarang. Akhirnya dia diambil oleh Nabi sebagai muadzin, sebagai tukang azan. Begitu tukang azannya Nabi Muhammad SAW. Jadi Bilal bin Rabah keluar bersama Nabi. Fadhanna annahum lam yusmi'in nasa fawa'adhahunna. Maka mengira ia bahwasanya tidak mendengarkan, tidak memberi nasihat kepada wanita-wanita. Fawa'adhahunna. Maka Nabi memberi nasihat kepada mereka. Jadi seakan-akan bibinya itu kada mendengar, tidak mau mendengarkan nasihat Nabi, tapi dia akhirnya mendengarkan. Wa amarahun nabi sadaqati, dan Nabi menyuruh mereka untuk bersedekah. Jadi istri-istri itu dikumpulkan, wanita-wanita di Mekah dikumpulkan, karena waktu itu sangat genting, sangat susah umat Islam, sedikit-sedikit diserang orang, sedikit-sedikit difitnah orang, sedikit-sedikit dicela dan dihina. Nah caranya gimana supaya kau melawan? Kumpulkan duit, beli senjata, beli kuda yang mahal, yang ahli berperang. Maka Rasulullah menyuruh mereka untuk bersedekah. Faja'alatil imra'atu tulqil qurta wal khatama. Maka jadilah perempuan melepas antingnya dan utasnya. Dilepasnya, diandak. Wa Bilalun yadu bi tarafi thawbihi, dan Sayyidina Bilal memungut di ujung pakaiannya, artinya dilempar, diandak di pakaian jubahnya, lalu dipungut oleh Sayyidina Bilal. Wa qala Ismailu an Ayyub an Ata'in, berkata Ismail anak Ayyub dari Ayyub dari Atha. Wa qala, berkata ya Atha an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, asyhadu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menyaksikan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada wanita-wanita di kota Makkah agar mereka bersedekah. Apa hikmahnya sedekah? As-sadaqatu tarfa'u ghadabillah, tadfa'u ghadabillah, wa tarfa'ul uquba wadzunuba. Sedekah itu meredam murka Allah dan menghilangkan dosa-dosa. Jadi banyak orang yang Indonesia tinggal di Mekah, jarang orang penduduk Mekah itu yang bawa obat dokter dari payung. Kalau bawa obat jiwa setelah 3 bulan, jadi mereka sakit misalnya, selama 3 bulan itu disuruh bersedekah, terus bersedekah pagi sore bersedekah. Kalau masih 3 bulan belum sembuh, barunya ke dokter. Nah gitu. Jadi jarangnya minum madu aja di sana. Minum madu karena madu itu obat segala penyakit. Semuanya lagi yuk. Babul Hirs. Babul Hirsi lah. Babul Hirsi al hadithi. Ini bab menyatakan bersangatan tomak, bersangatan hendak alal hadithi, atas hadits Nabi. Artinya jika pengin sekali harisun tuh bersangatan melebihi kehendaknya dari kebiasaannya, haris namanya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum. Jadi Nabi itu haris,
alaikum, bersangatan hendak supaya kita ini baik, umatnya supaya terbaik di antara umat-umat lain, ngarannya Haris. Tapi kalau Haris pakai sin itu jaga kebun, menjaga kebun. Kalau shot itu Haris bersangatan ingin, keinginannya itu melebihi 100% ya, keinginannya Haris ngarannya lah. Wa bihi qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah, telah menghadiskan kepada kami oleh Abdul Aziz anak Abdullah. Qala, berkata Abdul Aziz, haddatsani Sulaimanu, telah menghadiskan kepadaku oleh Sulaiman. Sulaiman an Amrin, dari si Ammar anak Abi Amrin. Ammar bin Abi Amrin datang dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqbari. Sa'id al-Maqbari dari Abi Hurairah. Nah, ini sahabat sudah Abi Hurairah. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sakhrin. Abdurrahman bin Sakhrin. An Abi Hurairah annahu qala, bahwasanya ia berkata, qila ya Rasulullah, dikatakan orang, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamati. Jadi Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling beruntung, orang yang paling beruntung, bi syafa'atika, siapa orang yang paling beruntung manusia dengan mendapat pertolonganmu. Syafa'at itu pertolongan. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Siapa yang paling beruntung nanti di hari kiamat mendapat pertolonganmu, ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, laqad dhanantu ya Aba Hurairah, sungguh aku mengira, wahai Aba Hurairah, an alla yas'alani an hadzal hadits ahadun. Aku mengira bahwa tidak ada yang menanya kepadaku tentang hadis oleh seseorang. Awalun minka, mula-mula dari engkau. Jadi orang yang pertama kali menanyakan hanya engkau, wahai Aba Hurairah. Lima ra'aitu min hirsika alal hadis, karena aku melihat dari bersangatan ingin punya kamu atas hadis. Jadi di mana ada Nabi, di situ ada Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini spesial membonceng kepada Nabi. Arti membonceng itu mengumpati, di mana ada Nabi Muhammad, di mana ada Nabi itu ada Abu Hurairah. Nya hartanya kada tahu kada akun di harta. Pokoknya kalau Rasulullah makan juga Abu Hurairah. Ini yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Siapa yang paling untung manusia dengan mendapat pertolonganku di hari kiamat? Siapa? Ujar Abu Hurairah, man qala, ujar Nabi, la ilaha illallah, orang yang mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah ini kalimat tahlil. Kita bertahlilan, artinya di situ dibacakan la ilaha illallah sepaket. La ilaha yasin misalnya lah, 3 kali qul huwallah, sekali qul huwallah, sekali qul huwallah, 1 kali Fatihah, membaca tasbih, membaca sholawat, membaca tahlil. Artinya tahlilan. Kalau kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalimatul tahlil, la ilaha illallah. Kalimatul rasul, Muhammadur Rasulullah. Jadi kita ini mempunyai 50 aqaid. Apa itu keyakinan, pengikat kita kepada Allah dan Rasulnya, ngarannya aqaid.
Aqaid jama daripada akdun. Akdun itu mengikat. Berapa jumlahnya aqaid dalam Islam? Ada 50. 50 yang kita yakini dan kita percayai. 20 yang wajib kepada Allah. 20 yang mustahil. 40 sudah loh. Tambah yang jaiz bagi Allah 1. Yang jaiz bagi Rasul 1. Sifat Rasulullah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yang mustahil ada 4. Jadi semuanya 50. 50 aqaid. Itu adalah akidah umat Islam yang mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah artinya mengikuti cara-cara Rasulullah. Wal Jamaah mengikuti cara sahabat. Cara sahabat selain daripada Nabi, sahabat juga diikuti, ngarannya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Ahlussunnah aja karena pakai jamaah, ini kadang mempati, membenci, bahkan ada yang membenci para sahabat. Itu kan jamaah ngarannya. Nah, itu hanya mengikuti Rasulullah, ajar Nabi, ikutilah aku dan orang yang sesudah aku. Yaitu napa? Sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Jadi amalan selama ada dalil dari Nabi dan dari sahabat itu bisa diamalkan, bukan bid'ah. Yang bid'ah itu tidak ada hadis Nabi, tidak ada yang terjadi di antara sahabat, itu ngarannya bid'ah. Nah, bid'ah ini kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah mubahah. Banyaklah, bukan bid'ah dolalah aja. Jadi bukan sesat semuanya bid'ah itu ada. Jadi man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man fa'alahu. Siapa yang mengada-ada, siapa yang membuat bid'ah, tapi bid'ahnya itu kebaikan, maka kebaikan itu diamalkan oleh orang yang hidup, kemudian yang mengada itu mati, seterusnya mengalir. Dengarnya man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa lahu ajru man fa'alahu. Orang yang sesudahnya menggawi dapat pahala juga. Contohnya apa? Memaulah madrasah, memondok. Bahari kedada di zaman Nabi itu maulah madrasah, memondok. Ada mecat masjid itu kedada. Mecat, memperindah, ada menara tinggi-tinggi. Itu di zaman sesudah Nabi. Itu ngarannya bid'ah hasanah. Mengada-ada tapi dalam kebaikan. Jadi kita harus paham yang mana bid'ah yang dhalalah, mana yang bid'ah hasanah. Kalau bid'ah misalnya yang bid'ah dhalalah, ayo kita sholat berjamaah beranggang-ranggang. Nah itu Nabi kada menyuruh. Di zaman sahabat pun tidak ada sembahyang beranggang-ranggang. Dia mengambil di mana dalilnya? Oh, dia mengambil di dalil tafassahu fil majalis. Tafassahu, berlonggar-longgarlah kamu di majlis. Sedangkan di situ kan di majlis, bukan di tempat sholat. Jadi kalau di majlis boleh beranggang-ranggang kayak ini. Tapi kalau ke sholat berapat-rapat. Kata Nabi hadisnya ada sawu sufufakum, rapatkanlah barisan sholat kamu. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat. Sesungguhnya merapatkan dan meluruskan shaf termasuk kesempurnaan sholat. Jadi memahami Al-Quran itu dia mengancang-ancang kayak apa supaya umat Islam ini terkecoh. Dibuatnya sesuatu yang tidak digawi Nabi, sahabat kada, itu ngarannya dhalalah. Kecuali ada sebab. Yang dulu ada penyakitan apa tuh? Corona. Itu ada bapak. Itu ada sebab. Enggak ada sebab. Ad-darurah yuzbahu apa yang artinya darurat itu
membolehkan sesuatu yang dilarang. Misalnya kita dalam hutan, gak ada yang makan, ada makan yang ada babi, kita tangkap babi itu, kita sembelih misalnya, kita bakar, tapi memakannya sekedar napas tidak keluar, boleh. Sekedar sesuapan aja, empit. Kalau sampai kanyang benar tuh haram. Ular dimakan, itu darurah ngarannya. Jadi ad-daruratu yudhibul mahzurat gitu, yubahul mahzurat. Sesuatu yang darurat dihalalkan yang haram. Jadi kalau kita sebagai anak santri harus paham-paham, jangan langsung ditaguk di TV atau di HP, di medsos apa namanya nih. Jadi kalau kita belajar sebelumnya mumpati taruh saya apa kata orang, nah tadi lah tadi apa tadi masih di bawah. Bapak apa tadi dong? Erupsi tadi lah. Babul heriti tadilah habis sudah tuh belum? Habis sudahlah. Wallahu alam. Jadi semuanya kena babu kaifa yuqbadul ilmu. Bagaimana ilmu itu diangkat. Wallahu alam.